Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai membumikan demokrasi permusyawaratan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, Anastasia Jessica Sari dengan NIM 19211408. Yang kedua ada Jessica Lady dengan NIM 1921141107. Yang ketiga ada Frederick Chopin dengan NIM 1921141114. Konsep dasar demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani demos dan kratos atau kretein. Demos artinya rakyat dan kratos artinya pemerintahan. Demokrasi dimaknai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan atau kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat memegang peran penting dan terlibatkan dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demokrasi menurut bangsa Indonesia bukan sekedar alat teknis, melainkan juga cerminan alam kejiwaan, kepribadian, dan cita-cita nasional. Demokrasi Indonesia membawa corak kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Demokrasi tidak perlu identik dengan demokrasi yang lain dijalankan oleh bangsa-bangsa lain. Demokrasi Indonesia disebutkan pada sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mengandung beberapa ciri dari pemikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok pikiran ketiga dari pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa kedaulatan itu berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan. Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri: 1. Kerakyatan, 2. Permusyawaratan. Dinamika sistem demokrasi di Indonesia. Demokrasi pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia sudah ada sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Perubahan-perubahan konsep demokrasi terjadi mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, sampai demokrasi Pancasila. Secara filosofis, pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia saat ini berbasis demokrasi permusyawaratan yang merupakan demokrasi konstitusional. Demokrasi ini dipandang relatif mampu mengatasi potensi konflik dalam masyarakat yang multikultural. Demokrasi permusyawaratan. Konsep demokrasi permusyawaratan pada hakikatnya merupakan esensi dari sila 4 Pancasila, yang menyebutkan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, prinsip musyawarah dikedepankan untuk mencapai mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Konsep demokrasi permusyawaratan mengedepankan mufakat daripada mayoritarisme, di mana musyawarah merupakan tindakan bersama untuk merumuskan dan mewujudkan kebaikan bersama. Bila dicermati arti dan makna sila keempat sebagai berikut. Pertama, hakikat sila ini adalah demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, permusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan. Yang ketiga, melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Yang keempat, terkandung asas kerakyatan dan asas musyawarah untuk mufakat. Asas kerakyatan yaitu rasa kecintaan terhadap rakyat, memperjuangkan cita-cita rakyat, dan memiliki jiwa kerakyatan. Asas musyawarah untuk mufakat yaitu memperhatikan dan menghargai aspirasi seluruh rakyat melalui forum permusyawaratan, menghargai perbedaan, mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Demokrasi permusyawaratan sebagai demokrasi konsensus. Artinya, dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi 4 prasyarat. Syarat pertama didasarkan atas asas rasionalitas dan keadilan, bukan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Yang kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang. Yang ketiga, berorientasi jauh ke depan. Dan yang keempat, melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak yang dapat menangkal dikte minoritas elit penguasa dan klaim mayoritas.
Selanjutnya, menurut Ahmad Sanusi, terdapat 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia atau demokrasi permusyawaratan. Yang pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten, dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Pelaksanaan demokrasi didasarkan aturan yang bersumber dari sumber hukum nasional UUD 1945. Demokrasi dilaksanakan secara konstitusional, bukan berdasarkan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa. Pelaksanaannya lebih menurut kecerdasan rohani, akliyah, rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi permusyawaratan menempatkan kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat. Dengan demikian, rakyatlah yang memiliki kedaulatan yang dipercayakan kepada wakil rakyat, yaitu MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Demokrasi berdasarkan hukum mengandung makna penting. Yang pertama, pelaksanaan kekuasaan demokrasi Republik Indonesia harus mendasarkan, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi manipulatif atau abal-abal. Kedua, pelaksanaan kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan semu. Ketiga, pelaksanaan kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi membiarkan ketidakaturan, kesemrawutan, atau anarki. Keempat, pelaksanaan kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum. Dengan demikian, yang tercipta adalah suasana kedamaian dan kelancaran pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan ujaran kebencian, fitnah, dan hujatan, atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Kelima, ada demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi permusyawaratan atau Pancasila menurut UUD 1945 ini meliputi baik pembagian maupun pemisahan kekuasaan dengan sistem pengawasan dan perimbangan, sehingga tidak ada pelaksanaan kekuasaan yang melampaui batas kewenangannya. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi didasarkan pada UUD 1945 yang menjunjung tinggi dan mengakui HAM dengan tujuan bukan hanya menghormati hak tersebut, namun juga meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Berarti menciptakan diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen dengan memberi kesempatan seluasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. Semua pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mengajukan pertimbangan, dalil, fakta, saksi, atau bukti, alat bukti, dan petitumnya. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Demokrasi permusyawaratan atau Pancasila dijalankan dengan prinsip otonomi di mana pemerintahan memberikan tugas dan kewenangan pada daerah-daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, namun tetap menjunjung NKRI. Tujuannya adalah supaya bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat. Kesembilan, ada demokrasi dengan kemakmuran, yaitu kekuasaan dipergunakan secara bertanggung jawab supaya membangun negara yang makmur oleh dan untuk rakyat Indonesia yang mencakup semua aspek hak dan kewajiban, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah, ataupun keadilan hukum. Yang ke-10, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi ini menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan masyarakat. Keadilan di segala aspek kehidupan,
politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tantangan demokrasi permusyawaratan. Yang pertama, minimnya perlibatan aspirasi publik. Minimnya perlibatan aspirasi publik terhadap rancangan berbagai undang-undang seperti revisi UU KPK, RUU KHP, UU ITE, dan lain-lain, sehingga tidak dilandaskan pada kajian yang objektif. Contoh minimnya perlibatan aspirasi publik dapat dilihat pada kasus Omnibus Law, UU Cipta Kerja atau Ciptaker, yang sempat menghebohkan Indonesia pada tahun lalu, tahun 2020. Menurut pakar Universitas 11 Maret Solo, Agus Riwanto, menilai ada kesan pembiaran terhadap aspirasi publik dalam prosesnya. Karena selama menjadi draft rancangan undang-undang atau RUU, sosialisasi yang dilakukan DPR dianggap lemah, tidak menyeluruh, dan tidak menyentuh semua kalangan, sehingga tidak banyak pihak bisa ikut berkontribusi. Next. Yang kedua, tirani mayoritas. Perlakuan brutal terhadap sekelompok kecil orang oleh kelompok yang lebih besar dan mengabaikan hak-hak mereka sebagai minoritas atau apa yang diyakini minoritas sebagai hak mereka. Contohnya, banyak temuan konflik berbasis perbedaan dan budaya minoritas yang terjadi di masyarakat dan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas. Contoh kasus tirani mayoritas adalah ujaran kebencian di Facebook yang dilakukan oleh aktivis Sudarto. Sudarto yang dikenal aktif mengadvokasi kelompok minoritas di Provinsi Sumatera Barat yang mayoritas berpenduduk Muslim tersebut telah dijadikan tersangka ujaran kebencian. Sudarto membuat status di Facebook miliknya terkait pelarangan merayakan Natal di Kabupaten Darmasraya. Sudarto sebagai aktivis pusat studi antar komunitas seharusnya tidak membuat cuitan yang mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas. Sebaliknya, Sudarto sebagai aktivis menyebarkan hal-hal kebaikan. Next. Yang ketiga, pemimpin yang tidak memiliki kepekaan. Tantangan demokrasi akan menempatkan yang tidak memiliki kepedulian menjadi berkuasa. Contoh saat krisis ekonomi, para wakil rakyat tidak memiliki sense of crisis dengan melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Di saat rakyat masih banyak berada di bawah garis kemiskinan, korupsi jemaah yang dilakukan anggota legislatif baik pusat maupun daerah. Contoh kasus pemimpin tidak memiliki kepekaan yaitu kasus korupsi dana bansos COVID-19 oleh Menteri Sosial nonaktif Juliari Peter Batubara. Juliari disinyalir menerima total 17 miliar dari 2 paket pelaksanaan bansos berupa sembako untuk penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Kasus ini memperlihatkan bahwa nyata adanya pemimpin yang tidak memiliki kepekaan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat, tetapi dikorupsi dan uangnya digunakan untuk menyewa jet pribadi, serta diduga mengalir untuk memenangkan calon kepala daerah. Next. Yang keempat, kekuasaan oleh sekelompok orang kecil. Tantangan demokrasi lahirnya sekelompok kecil orang yang karena memiliki sumber kekuasaan akhirnya berkuasa. Sehingga muncul kekuasaan oligarkis yang diciptakan oleh mekanisme demokrasi. Contoh dengan sumber kekuasaan seperti kekayaan dan penguasaan media, partai politik, maupun anggota legislatif mampu menduduki jabatan di eksekutif. Sehingga pada tantangan seperti ini, rakyat tidaklah pernah berkuasa, karena yang sesungguhnya berkuasa hanyalah segelintir orang. Contoh nyata dapat dilihat dari adanya dinasti keluarga yang dilakukan Bupati Indramayu. Berawal dari Irianto Mahfud Siddiq Syaifuddin atau dikenal dengan Yance, menjabat menjadi Bupati Indramayu pada tahun 2000 sampai 2005.
dan menambah masa jabatannya menjadi 2 periode karena pada tahun 2005 ia terpilih kembali menjadi bupati. Setelah periodenya berakhir, jabatan Bupati Indramayu kemudian dilanjutkan oleh istrinya, Ana Sopana, selama 2 periode, juga dimulai dari tahun 2010 sampai 2018. Namun, kenapa hanya 2018? Karena di tahun ketiga pada masa periode kedua, Ana Sopana tiba-tiba mengumumkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan alasan ingin fokus mengurus ayahnya yang sedang sakit. Sehingga sisa 2 tahun jabatan tersebut diteruskan oleh wakilnya, yaitu PLT Haji Supendi. Namun pada pertengahan tahun 2020, kembali terjadi pergantian bupati karena ia terjaring OTT KPK. Dan kemudian sisa jabatannya dilanjutkan oleh PLT Taufik Hidayat. Kemudian di tahun 2020, anak dari pasangan Yance dan Ana Sopana ini, yaitu Daniel Mutakin Syaifuddin, sempat mencalonkan diri menjadi calon Bupati Indramayu. Namun sayangnya harus menerima kekalahan dari pasangan Nina Agustina dan Lucky Hakim. Dengan demikian, hal itu menjadi akhir dari dinasti keluarga Yance yang telah menjabat selama 18 tahun sebagai Bupati Indramayu. Politik dinasti keluarga harus ditumbangkan karena sangat rentan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena membangun oligarki, hal ini juga dapat dibuktikan dengan adanya kasus korupsi yang dilakukan oleh Yance pada tahun 2004 atas penyalahgunaan wewenang dalam proyek pembebasan lahan senilai 42 miliar rupiah, namun baru tercium pada tahun 2020 dan baru diadili pada tahun 2016. Selanjutnya, bagaimana seharusnya demokrasi permusyawaratan bekerja? Muhammad Hatta menganjurkan perlunya berjejak pada tradisi permusyawaratan desa. Meski demikian, dia mengatakan bahwa tidak semuanya tampak bagus pada demokrasi desa bisa dipakai begitu saja pada tingkat negara. Mufakat yang dipraktekkan di desa-desa ialah mengambil keputusan dengan kata sepakat, dengan persetujuan semuanya setelah masalahnya diperbincangkan dengan panjang lebar. Adapun pada tingkat negara menurutnya, terdapat berbagai partai dan pertentangan politik, sehingga keputusan dengan mufakat secara bulat sulit dicapai dalam DPR. Oleh karena itu, sebagai pilihan terakhir, harus dimungkinkan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak. Berkaitan dengan itu, Hatta menegaskan bahwa mufakat yang dipaksakan sebagaimana lazim terjadi di negeri-negeri totaliter tidaklah sesuai dengan paham demokrasi Indonesia. Dengan tidak ada musyawarat, di mana tiap-tiap orang berhak untuk menyatakan pendapatnya, tidak ada mufakat. Sekian materi yang bisa disampaikan dari kelompok 9. Terima kasih.